belum mencoba tentunya ya jangan pernah mencoba. Jangan sampai Ya gitu kan? Tapi kalau sudah kadung tapi masih skala kecil-kecil, segeralah hentikan seperti itu. Karena tadi ya seperti kata Mas Farhan juga percuma gitu kan. Bandar ini kalah menang nyirik. Kalau bahasa Jawanya kan begitu. Iya, benar. Jadi, nggak mungkin kamu kaya karena judi. Ya, seperti itu. Jadi ya stop, berhenti sebelum kamu lebih parah lah. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Vandar kali ini ya. Hidup yang tidak dipertaruhkan katanya tidak dimenangkan. Itu kan quotes-nya Sultan Syahrir. Tapi sering salah kaprah. Jadi itu bukan buat judi, bukan. Tujuannya quotes itu bagus untuk kamu setiap ada opportunity diambil. Ojo digawe legitimasi soal judi. Nah, kali ini kita bakal soal judi nih bahasannya. Dan untuk itu Fadar sudah bareng-bareng dengan Bro Eri Komala dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa kabar Bro? Baik. Selamat datang lagi di podcast Suara Rakyat. Siap. Ya gimana, bener gak sih hidup yang tidak dipertaruhkan tidak dimenangkan ya? Bukan buat judi tapi Kalau bukan buat judi benar. ya, tapi kan sering disalahgunakan loh sama orang-orang itu. Loh, kenapa kamu main judi online loh? Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak dimenangkan. Kan gak ngono ya kan, konsepnya kan tidak begitu gitu kan. Soal judi tapi ini Bro, di Jawa Timur selama ini pantauan Bro Erik dari sisi legislatif separah itukah? Iya, kita bicara khususnya di Jawa Timur ya. Memang separah itu, Mas. Ya. Wow. Mungkin bukan hanya Jawa Timur saya rasa ya. Seluruh Indonesia juga krisis judi, krisis judol lah. Bukan judi offline. Mungkin kalau judi offline zaman-zaman lama itu Ya. masih bisa dihandle karena kelihatan ya. Nah, Kalau judi online ini kan di dunia maya, jadi susah sekali untuk membasminya. Jadi bukan hanya Jawa Timur, saya rasa se-Indonesia ya krisis judi online. ini tuh kalau kita ngomong fenomena judi online ya Bro Erko ya. Itu kan dia apa mau bilang viral kok nggak enak ya, tapi hype-nya itu dia mulai naik pas pandemi ketika orang itu nggak ngapa-ngapain di rumah gitu kan. Apakah gara-gara itu jadi dia tiba-tiba nyebar? Sebenarnya bukan gara-gara itu, jadi sebelumnya juga sudah marak sebetulnya. Cuman pada saat pandemi khususnya kan orang pada nganggur tuh ya di rumah itu mau ngapain. Jadi banyak juga di kalangan mungkin di kalangan milenial atau kalangan lain justru mau mencoba-coba mencari nafkah. Astaga. Seperti itu. Jadi bukan bertaruh untuk mendapatkan sesuatu, tapi dia menganggap ini mencari nafkah ketika saya harus diperintahkan hanya untuk rebahan. Iya. Ini kita tidak rebahan, tapi kita doing something untuk mendapatkan sesuatu, meskipun itu hanya bertaruh dan belum pasti dapat. Lah itu bersalah kabeh Bro, karena kan judi sendiri itu kan menang belum tentu. Betul. Dijadikan pekerjaan. Iya. Remek lah tambahan. Kalau kayak gini berarti yang rentan itu malah kelompok-kelompok yang mohon maaf tidak punya pekerjaan gitu atau gimana? Iya, jadi seperti yang kita tahu fenomena judi online ini seperti saya tadi bilang bukan hanya untuk peruntung-untungan ya, tapi mereka bisa kan platform banyak tuh. Iya. Ya, mereka banyak platform, banyak kesempatan. Masa sih semua aku kalah? Kan seperti itu. Bisa aja dia join platform lain dan di situ bisa menang, bisa juga bisa plus gitu. Ketika dia sudah merasakan plus sekali, nah dia akan nagih ini pasti. Ketika dia nagih, wah ini peruntungan saya baik ini. Bisa saya jadikan dalam anda kutip pekerjaan ini. Gimana caranya bisa minusnya sedikit tapi masuknya banyak. Padahal tidak seperti itu loh. Tidak seperti itu. Nggak ada ceritanya orang kaya dari judi kecuali bandar, ya kan? Nah kalau ini sudah dijadikan lapangan kerja secara informal, bahayanya berarti serem banget loh Bro. Iya, jadi serem banget. Jadi bahkan untuk membeli sesuatu yang bukan kebutuhan ya, saya bilang keinginan, mereka mending judol dulu, dapat baru beli, kan begitu. Astaga. Jadi sampai sebegitunya. Mentalnya kena dong kalau kayak gitu ya. Ketergantungan seperti itu karena mudah aksesnya. Lu katanya sudah diblokiri IP-nya. Ya, begitu yang diblok kan mati satu tumbuh 1000. Itu dia loh. Kalau ngomongin judi online tuh kayak kucing-kucingannya serem loh. Selain kerugian finansial otomatis karena tidak ada orang yang bisa kaya dari judi kecuali bandar kan. Ya. Ada nggak sih sebenarnya yang dampaknya psikologis kali ya? Itu menurut Bu Erko seperti apa? Wah, kalau dampak psikologis pastinya banyak ya. Banyak yang dalam tanda kutip jadi ODGJ ada gitu kan, karena tekanan judi online ini berhubungan lurus ya dengan pinjaman online.
Oke. Jadi Iya, untuk menembel kalah, mereka larinya ke pinjol. Ini lingkaran setan banget sih kalau Kan kayak begitu. gitu. Dia pikir nggak apa-apa, kalah saya bisa buka platform lain atau saya bisa punya pinjol untuk bayar kalah saya. Nggak bisa bayar, teman-temannya diteror. Akhirnya hubungan pertemanan remuk pisan gitu Itu kan. tuh yang ketiga tuh. Wah. Astaga, Ini masih ngomongin yang pinjol tadi, apa relate-nya dengan judul. Ini relate banget ya, bisa dalam tanda kutip modalnya ambil dari pinjol kan mungkin ya. Iya. Seperti itu untuk nembel kekalahan di judul. Nggak bisa bayar pinjolnya kan akhirnya. Kalau sudah pinjolnya sudah deadlock semua, udah merah semua, ada lagi nih satu nih, yang tadi nih. Ya, temennya digangguin semua. Pinjam teman. Aduh. Offline kalau ini, Mas. Pinjaman offline. Jelas gak balik. Iya kan? Gak balik. Iya kan jelas Empower juga kamu pasti sering ngerasa kan dipinjemin temanmu 100, 200 gak balik kan. Ya tapi belum tentu dia judul sih, tapi perlu kita waspadai gitu gak sih bro ya. Kriminal terus. Kasus kriminal nih Bro Erko. Beberapa berita itu Vanar baca ada yang mereka melakukan tindakan kriminal apapun bentuknya, entah jambret, curanmor, itu karena terjebak pinjol juga tuh. Iya. Gimana tuh? Jadi memang masuk akalnya begini, ketika mereka itu ingin memenuhi keinginan, saya bilang bukan kebutuhan, Ya. belum kebutuhan ya, keinginan tuh mereka sekarang gampang sekali bergeningnya. Ya, ibaratnya sekarang anak-anak muda pengen beli sepatu deh. Ini, wah aku tak nyoba aja deh. Nyobanya kemana? Selain ke pinjol ya? Ke judul dulu deh. Biar gak rugi apa-apa. Iya. Tujuannya seperti itu ya. Kalau menang ya beli, kalau enggak ya udah mikir lagi gimana caranya bikin platform baru atau bayar. Kalau enggak itu bikin platform baru atau bayar. Modal yang dipakai judi ini kan ya, duitnya juga kadang balik lagi pinjol juga. Betul, baik lagi. Kan sekarang begini, kalau di judul itu kan banyak sekali macamnya. Ada yang harus deposit, Ya. ada yang dalam tanda kutip diberi deposit oleh Mancing ya? mancingnya. Oke. Nah, kalau yang dulu sih awal-awal pasti diberi dulu nih. Ya. Nah, kamu clickbait dulu, Betul. nonton iklan lah, apalah semua lah. Itu jadi kita punya dalam tanda kutip saldo di sana. Oke. Untuk sedikit mungkin bisa memainkan dan untuk pancingan Ya. berikutnya kan banyak sekali caranya untuk itu. Jadi nggak bermodal pun, saya rasa modal kuota internet bahkan wifi juga, warkop numpang bisa wifi ya? warkop, Bisa ya. cari duit dari clickbait, di mana clickbait itu mungkin clickbaitnya platformnya judul mungkin sudah. Ini berarti itu kalau kita ngomongin judi online yang rentan itu nggak cuman segmen tertentu aja, nggak cuman ya menengah ke bawah atau menengah ke atas atau menengah, enggak semua ya kalau kayak gini ya. Yang menengah ke bawah ini parah, Mas, menurut saya. Mereka adalah kelompok paling rentan dan banyak. Kelompok paling rentan. Yang seperti yang saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Orang jualan pentol, Mas ya. Orang jualan pentol di warung, mereka nganggur, nggak ada yang beli. Mereka scrolling tuh. Astaga. Apa bahasa kerennya itu scrolling itu. Astaga. Jadi mereka scrolling terus itu apa sih namanya itu? Iya. Nah, Kayak judi begitu dah. slot gitu ya kali ya. Gitu. Udah seperti terbiasa. Astaga. Padahal itu Sama- jualan loh, sambil Iya. jualan. Ya bisa juga itu killing time bagi mereka atau nggak iseng-iseng berhadiah kan kita nggak tahu maksudnya. Iseng-iseng berhadiah itu ya tetap pakai modal loh masalahnya kan. Duit yang harusnya dibawa pulang buat keluarga. Tapi kalau dulu nggak ada seperti semudah itu kan mereka Iya paling sih. oke, kita wasting time atau killing time bisa medsos lah kayak. Ya, buka TikTok misalnya. Ya, tapi kalau misalnya kalau misalnya pedagang pentol tadi, mereka mungkin nggak terlalu tiktokers Ya. atau Instagram atau yang apa, wah mending scrolling aja dia. Karena faedahnya ada. Kalau mana dapat duit. Ya, Ya prinsipnya, tapi kalau tadi loh ada Nah. kaloknya itu loh bro. ya itu Kan yang miris. itu ya kan. Gini nih, kalau dari pasti banyak dong konstituen yang sambat ke Bro Ergo ya. Keluarganya nggak tahu berarti dong ya. Mereka terpapar atau jadi korban judul gitu. Ya banyak juga yang tahu sebenarnya, tahu karena ketahuan, wah terakhir anaknya minta duit. Kenapa nih kebutuhannya semestinya segini terus jadi segini gitu. Tapi ya tetap nggak ya susah ya. Karena kecanduan itu ya apapun modelnya, mau kecanduan narkoba, kecanduan Iya. judi, agak susah untuk penanganannya. Benar. Berarti kalau kita bicara soal judul nih Bro Erko, dia sudah masuk ancaman sosial ya. Iya, ancaman sosial banget tuh. Serem banget, aku speechless sama War, karena ternyata lebih kompleks daripada yang Vandar kira bro. Ya. Yang sampai ke orang jual pentol sambil nunggu dagangannya laku, masih sempat seperti judi ya Tuhan. Kamu jangan kemana-mana deh Empower. Vandar masih punya banyak pertanyaan buat Bro Erko, tetap di podcast Suara Rakyat.
Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat masih sama Vandar dan Bro Erko. Miris loh aku dengar ceritanya bro. Bakul pentol nunggu dagangannya laku ya kan. Malah judi. Itu duit iso katut loh ya. Uang yang harusnya buat istri anak di rumah ya kepake buat judi, akhirnya pulang nggak bawa apa-apa. Nah kalau kayak gini, regulasi yang ada itu masih kurang tak bro? Jadi sebenarnya regulasi itu sudah ada dari dulu ya, kan dari hukum pidana kita juga sudah ada. Kalau nggak salah, kalau saya mau kutip sedikit ya, pasal 303 soal perjudian. Iya juga ya, benar-benar itu dari dulu ya. Dasarnya kan begitu. Terus menurut perkembangan zaman ada lagi Undang-Undang ITE yang menjadi dasar hukum untuk menjeratnya. Jadi saya rasa sudah cukup lah. Harusnya. Ya. Mungkin nanti ada judi online model apalagi yang lebih susah lagi, dan dinamikanya kita harus ikuti soal hukumnya. Jadi artinya payung hukumnya itu tersedia. Oke. Sekarang PR kita bagaimana untuk mengurangi volume orang memakai judi online itu tadi. Iya. Tentunya tadi seperti yang sudah disebutkan, blokir nih. Ya, Ya kan? Diblokir kan? Itu salah satu yang harusnya bisa dong. Sudah dilakukan kementerian ya, Komdigi, dan kemarin itu adalah pemblokiran situsnya. Setelah itu pemblokiran situs ini kemarin yang seperti kita dengar juga dalam tanda kutip ada yang masih dibiarkan, Ya. ada yang masih dibiarkan, itu artinya saingan-saingan yang kecil-kecil itu hanya yang itu yang dimatikan. Asik ya. Sedangkan sebenarnya. player yang besar tetap hidup. Nah, supaya larinya ke sana gitu. Kan oknumnya tapi udah ditangkep. Nah, Kok bisa? Tapi memang bener sih ketika habis rame-rame ada yang ketangkep karena jadi dalam tanda petik pelindung tadi. Iya. Fadar pas siaran nanya, kamu masih bisa nggak sih akses web judi online? Nanya ke Empower gitu kan. Banyak yang bilang masih bisa, bahkan aku di screenshotin loh, mereka akses. Nuakan akal kok Empower ini. itu yang sudah diblokir. Sudah. Jadi setelah rame-rame yang jadi backing itu ketangkep, penasaran dong, tak Iya. tanya ke Empower, kamu ada yang masih bisa nggak? Masih bisa akses mereka. Nah ini kan berarti apa dong hambatan utamanya? Kalah pinter. Masa berarti SDM penegak hukum kita kalah pinter sama bandar nih? Kalau tadi ngomong itu sudah diblokir, harusnya blokirnya permanen. Nah tapi masih bisa diakses tuh Kalau para. sama IP-nya sama, harusnya blokirnya permanen. Tapi kalau bisa diakses kan, ini ada apa? Lah ini dia. Blokirnya ini blokir sementara atau permanen kan begitu? Hambatan utamanya apakah teknologi kita yang kalah cepat sama Enggak juga, mereka? karena kalau memblokir yang besar, Hah? terus itu memang dipermanen, saya rasa banyak omset yang hilang, banyak player yang hilang, dan tidak gampang bagi pelaku bisnis judi online itu untuk membuka yang baru. Kan sama aja dengan media sosial, harus iya. digedein dulu nih, cari lagi player baru, itu kan tidak gampang. Nah tapi dia berarti kalau kayak gini ada sesuatu bisa, nih ya. bisa seperti ya saya ngomong, cuman ganti PT-nya aja mungkin ya, ganti nama lah ya kan. Iya. Ini dicabut izinnya, ya izinnya aja yang dicabut, kita bisa bikin lagi, akan begitu. Kalau kita ambil dari pusatnya, ini mikirnya random banget nih Vanar ya. Kita ambil aja dari pusatnya, kan ganti PT itu berarti direkturnya sama kan. Iya. Kita tangkap aja direkturnya. Apa nggak bisa karena mereka ada di luar negeri? Iya. Itu jadi hambatan Itu berarti. jadi hambatan. Judi online itu kan operatornya nggak di Surabaya, nggak di Indonesia, Nah, itu dia. seperti itu kan. Seperti kita lihat scamming lainnya yang terjadi di Indonesia misalnya. Para warga negara mana ada dari Cina, dari Kamboja yang tertangkap di Indonesia tidak melakukan scamming untuk orang Indonesia kan? Dia melakukan scamming untuk China juga, negaranya sendiri, supaya IP-nya mungkin tidak terlacak di negaranya. Nah ini yang jadi kendala ya. Ya sama juga dengan judi online dong. Oke, berarti PR-nya kalau gini hubungan bilateral ya antara kita entah dengan Kamboja yang katanya jadi server Jadi kan. server. Tapi kan ini berarti rumit gitu ya. Ya. Kalau kita mau langsung tangkap direkturnya ya. Ya. Kalau dibalik logikanya nih bro, kita edukasi nih orang-orang. Ayo kamu jangan judi. Ini bisa nggak? Masuk akal nggak langkah ini? Susah loh tapi. Iya, jadi salah satu jalan menurut saya juga edukasi ya. Oke. Edukasi tentang bahayanya judi online. Yang kedua, kalau upaya preventif ya, tapi tetap upaya represif atau ditangkap ini tetap menurut saya tetap juga harus dilakukan. Efek jerah ya. Efek jerah, karena ya banyak pro dan kontra. Lihat, ini yang ditangkap yang kecil-kecil doang, yang di atas beca atau di warung cross string diambil, dikit-dikit diambil. Kan kasihan, padahal yang gede itu tetap nggak diambil. Jadi hukum ini hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas kan, bahasanya begitu. Banyak yang sambat juga kayak gitu. Tapi kalau itu tidak dilakukan sama sekali juga, nggak Salah ada juga efek ya? jerah. Nggak ada efek jerah. Nah, Pemprov Jatim posisinya gimana nih bro?
Masalahnya kan oke, itu memang ranahnya teman-teman di pusat. Oke. Ya. Tapi kan masa pemerintah daerah nggak punya upaya untuk melindungi masyarakatnya, Ya. warganya gitu. Ya itulah yang lewat kami ya, Ah. tentunya sebagai legislatif. Kami juga sudah menyusun beberapa perda usulan tentang judol yang kebetulan kemarin juga sudah masuk ke perda Trantik nantinya. Wow. Jadi perdanya memang nggak perda sendiri judol, tapi masuk ke Trantik. Jadi ada dalam pasal-pasal itu nanti yang akan mengatur. Kita masih di tahap FGD. Nah itu nanti mungkin akan bisa membantu lah setidaknya. Tapi kan ini kerjasama ini kan harus beberapa semua stakeholder ya. Nah, itu dia, benar-benar. Dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur, dari polisi dan dari kejaksaan juga kita harus bagaimana memikirkan supaya judi online ini kalau berhenti nggak mungkin lah ya. Tapi setidaknya berkurang. Realistis lah. Kalau dia bilang berhenti total, angel ya karena terlalu banyak dan modusnya terlalu macem-macem gitu loh kan bro. Rencananya ya di perda itu tadi, oke lah perdanya kan secara umum terantip. Soal judul itu kayak gimana? Apakah teman-teman Satpol PP ketika ada kerumunan, aku berkaca ke Surabaya aja jam malam, boleh ngambil anak di bawah umur atau kan nanti boleh bukain handphonenya tuh untuk ngecek atau kayak gimana rencananya? Makanya, ini semua masih kita rancang ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat. Itulah gunanya FDG kan. Jadi kita mau tahu bagaimana yang efektif itu bagaimana sih. Nggak mungkin juga kita dilindungi, kita nanti akan berurusan hukum yang baru lagi nih. Nanti kalau misalnya perampasan, melihat, ini kan harus, kalau secara hukum kan harus ada sitanya dulu. Benar juga sih, ada surat pengantar, surat apa sih istilahnya? Iya, surat perintahnya dulu ya? Seperti itu, sedangkan apakah ini keadaan terpaksa? Iya. Beda nanti pemahamannya. Kayak pidana murni ya, bisa langsung begini kan, ini enggak juga. Butuh proses panjang berarti ya? Oke. Nah, kalau pengawasan transaksi keuangan masuk akal nggak bro buat dimasukkan? Bukan transaksi keuangan secara makro ya, wakil kan kalau kayak gitu. Tapi kayak pemerintah provinsi kan punya bantuan-bantuan yang ditransfer ke masyarakat. Itu dulu deh, penerima bantuan dari Pemprov, dicek dulu nih transaksi keuangannya. Ada transaksi mencurigakan nggak? Langkah itu bisa meminimalisir atau nggak? Nggak hilang semua ya, itu susah ya. Tapi at least menekan lah. Tapi database di pusat itu mas. Maksudnya ya kita mau nge-trace ya. Ya artinya kita nge-trace buka itu. Wah susah sekali. Oh ya? Oh itu gak gampang ya? Tak kira tinggal minta ke PPATK kayak, bro aku minta data dong, nggak segampang itu ya? Ya karena harus ada alasannya dulu. Nggak semua kita random bisa buka. Itu kan ada kerahasiaan bank, kita banyak hal yang harus dilewatin. Berat ya berarti ya. Kalau gitu memang penindakan itu salah satu cara yang paling cepat ya. Iya. Karena mohon maaf sosialisasi kok kayak gak mempan ya bro. Atau menurut Bro Erko gimana nih? Bukan tidak mempan, mungkin efektif tapi ya skalanya nggak gitu gede lah menurut saya. Sosialisasi itu efektif tapi skalanya nggak begitu gede. Iya. Kayak gimana sosialisasi yang efektif itu kalau menurut Bro Erko? PR kita bersama. Iya kan? Karena kalau dikasih kayak imbauan percuma. Banyak kok di jalan itu kayak reklame-reklame, jangan judi. Aku yakin yang judi nggak lihat gitu kan. Itu yang jadi masalah. Jangan merokok, meskipun iklannya lehernya lubang juga tetap merokok kan begitu. Tetap beli kan. Itu dia loh. Nah, pola sosialisasi yang pas ini loh untuk itu kayak gimana sebenarnya bro? Iya, artinya kalau kita mencari yang pas ya nggak begitu mudah ya. Cuman kita harus hearing dulu ke masyarakat. Apa sih? Kenapa sih kok penyakit sosial ini tetap bertumbuh gitu? Kenapa seperti itu dulu? Apa yang perlu kita misalnya masuk dari sisi agama atau masuk dari sisi pendidikannya, seperti itu dulu. Bukan langsung penindakannya mungkin ya. Dari situ disadarkan, di situ banyak sisi yang lain yang harus kita garap. Wah ini berarti memang harus dicari. Yang jadi masalah adalah ketika mereka jawab, kenapa kamu judi online? Butuh tambahan duit, itu yang susah. Itu bukan kerjaan sampingan masalahnya kan kalau kita bilang judi itu. Tidak boleh stok untuk sosialisasi. Oke deh. Meskipun hasilnya kita rasa ini, tapi harus kita lakukan terus. Oke lah, sosialisasi kalau menurut Bro Erko masih jalan ya. Penindakannya, Vander nanti pengen tanya itu, bro. Tapi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat, teman-teman. Lanjut lagi ya Power di podcast Suara Rakyat soal judi ya sama Vander dan Bro Erko. Sosialisasi, tadi keyword dari Bro Erko masih mempan. Tapi itu bukan sosialisasi masang reklame ya. Bukan, itu nggak bisa cengkal. Cuman dibaca, oh ya wes gitu aja kan. Terus apa langkah preventif kalau kita bilang preventif nih bro ya? Ini kan berarti
kalau kita tangkepin mereka yang judi, kalau buat Vanar itu bukan preventif, tapi untuk mengubah mereka yang belum berjudi untuk supaya enggak sama sekali, itu kayak gimana? Iya, jadi tentunya sosialisasi itu kan bentuknya banyak ya. Ada yang menyadarkan, ada yang menakut-nakuti, kan seperti itu. Menurut saya ngeblend semua aja, harus semua, karena tetap efek jerak itu timbul ketika mereka merasa takut kan seperti itu. Harus takut-takutin. Entah itu takut ditangkap, atau takut hidupnya lebih hancur, atau takut mentalnya terganggu, kan seperti itu. Jadi kita harus kasih semua itu. Akibat judol itu bukan hanya itu loh ya, bukan hanya kamu tadi yang saya sebutkan, tapi banyak juga akibatnya. Bisa kalau yang sudah berkeluarga bisa keluarganya rusak kan gitu. Terus kalau sudah ada cadangan tabungannya bisa katup. Amblas gitu ya. Banyak sekali apa yang mereka pertaruhkan gara-gara judi online. Wah, ini menarik sih karena memang aku baca jurnalnya siapa gitu. Orang Asia, apalagi orang Indonesia itu kalau mau dikasih sesuatu itu harus takut-takutin dulu ya, untuk kasih pemahaman. Sosialisasi paling ampuh adalah ditakut-takutin. Mohon maaf kayak teman-teman yang asuransi itu kan, kamu awas sakit nanti kan. Ampuh berarti kalau kayak gitu, ya bro ya. Iya. Jadi salah satu opsi untuk mereka supaya nggak berjudi gitu ya. Iya, karena kalau menyadarkan tidak memberikan efek jerak itu ya susah. Ya. Harus ada hal yang bikin mereka kapok dulu ya. Aku baru banget kepikiran ketika Bro Erko tadi jelasin. Ketika kita bicara soal terorisme, itu kan mantan-mantan orang yang terpapar terorisme dikader untuk jadi semacam duta anti terorisme kan. Kalau dibalik posisinya judi ini kita pakai pola yang sama, kita cari orang-orang yang benar-benar pernah terpapar judi online. Terus kita jadikan mereka duta anti judi online. Bukan artis yang ngegap terus disuruh nggak kayak gitu, tapi yang benar-benar kita ajak mereka untuk turun, kasih pemahaman. Dulu aku judi online dan hancur gitu kan. Masuk akal nggak cara itu? Masuk akal banget. Menurut saya masuk akal banget. Karena kalau hanya kita ngundang keynote speaker misalnya sebagai keynote speaker yang bagaimana menceritakan pengalaman orang lain, itu akan beda dengan menceritakan pengalaman sendiri. Itu udah pasti. Jadi harus ya. Kalau pengalaman sendiri dia cerita ini dan memang dia sudah mengalami sendiri. Nah, itu pasti beda. Akan ceritanya akan lebih terus. Ada filmnya, ternyata aku tadi tak pikirkan, aku dapat ide ini dari mana? Ada filmnya di Netflix kalau nggak salah itu No More Bets atau apa. Itu sama, jadi mereka yang pernah terpapar judi online diajak oleh pemerintah untuk jadi duta anti judi online. Kayak menarik gimana kalau kita mulai dari Pemprov Jatim dulu nih bro. Ya kan? Karena pusat belum ada loh, ya kan? Mumpung kan perdanya lagi digodok. Gimana kalau itu juga jadi salah satu opsi gitu bro? Iya, itu ide bagus. Iya kan, tinggal kita cari aja siapa. Atau kamu deh yang mau, ada yang mau nggak jadi duta anti judi online? Siapa tahu ada kan? Karena cerita itu akan bikin orang lebih aku nggak mau gitu kan. Influencer, mereka kan jadi influencer yang bukan influencer yang ala-ala gitu kan. Bukan settingan yang pasti kan. Karena kan kalau selama ini kita lihat influencer, content creator diajak terlibat, tapi settingan tok loh bro. Iya kan. Akan jadi menarik. Sekolah sama kampus perlu nggak mereka terlibat aktif nih? Oh pasti kalau itu. Karena apalagi yang masih duduk di bangku sekolah ya itu adalah tugas sekolah, di mana guru mempersiapkan murid untuk di dalam proses belajar mengajar. Ya nggak harus hanya pelajaran yang diajarin kan, tapi untuk tata krama, terus perilaku dan lain-lain, termasuk judi online ini harus, kan narkoba sudah sering nih. Nah judi online ya sebenarnya harus dimasukkan juga di situ, karena ini udah bukan jadi, ini udah trending banget kan judi online ini. Kalau disejajarnya malah kayaknya lebih parah dari narkoba sih. Betul, karena semua bisa mengakses, lebih gampang aksesnya. Pernah dengar 10.000 aja bisa loh ya, serem sih. 10.000. Oh, aku pernah dengar cerita di luar Jawa itu, bahkan anak sekolah itu rela cari duit, kayak jual pentol tadi, duitnya dibuat deposit judi online. Serem, ini benar-benar masalah yang tadi saya bilang. Iya juga sih. Iya. Nah, modal dulu buat judi. Bener-bener. Nah, tapi untuk preventifnya nih bro ya, kadang itu kan karena oke lah, ini kan kita fokus ke generasi muda dulu aja, yang mereka yang belum terpapar atau baru terpapar gitu kan, supaya mereka nggak tambah dalam. Kadang mereka tuh kalau dikasih tahu merasa ngerti apa sih ngomong ini, kayak merasa digurui gitu. Ya orang-orang yang kecanduan, apapun konsep kecanduannya, nikotin kan, narkoba kan, ketika dikasih tahu akan selalu resistannya adalah ngomong apa sih ngomong ini, kayak merasa digurui kayak gitu loh. Solusinya gimana kalau menurut Bu Erko? Ya mungkin
mengguruinya ini harus kreatif gitu Mas ya. Jadi harus tahu segmennya siapa yang diguruin, bahannya begini. Kalau menghadapi yang ini bahannya begini. Jadi bukan hanya nggak klise gitu ya. Yang kamu jangan gini nanti akibatnya akan begini-begini itu terlalu klise menurut saya. Jadi harus segmented misalnya kalau bisa di anak SMA misalnya. Ini kita harus bahas kupas lebih lanjut lagi soal nanti kamu nggak bisa kuliah loh atau bagaimana seperti apa itu bahayanya itu. Yang real dengan mereka dalam waktu dekat. Dan itu harus lewat sosial media biar bisa terakses ya. Ya oke, sekolah, jalur-jalur offline kayak sekolah, kampus itu juga perlu. Atau mungkin turun ke kampung-kampung. Tapi kan core utamanya ada di sosial media nih. Ya, sosial media juga, offline tentunya juga sering mengadakan pengarahan, mungkin masuk ke sekolah untuk memberikan edukasi soal bahayanya judi online seperti itu. Kalau kita bicara soal itu berarti PR-nya nih bro ya. Kalau menurut Fandar nih itu ada di pemerintah karena selama ini, mohon maaf teman-teman Pemprov Jatim, tapi konten-konten yang dibuat pemerintah itu punya kecenderungan boring. Ya. Nah ini pernah nggak dibahas ketika rapat dengar pendapat, ketika hearing sama teman-teman Kominfo ya berarti ya? Pernah nggak dibahas nih bro? Kalau secara spesifik mungkin belum ya. Cuman saya punya keinginan untuk pemerintahan khususnya itu lebih luas. Ya, jadi jangan hanya bahas program pemerintahan. Itu dia. Terus keberhasilan pemerintahan kan cuma isinya begitu, maka nggak laku itu website atau media sosialnya. Tapi ketika mereka bisa membungkusnya dengan cerita-cerita lain misalnya ya biar kreatif lah maksudnya, dan itu bisa punya tujuan untuk memberantas judi atau bagaimana pengentasan kemiskinan, harusnya dibikin. SDM-nya mumpuni nggak tapi bro? Sebenarnya SDM-nya pasti mumpuni. Oh ya? SDM kan mumpuni. Paradigmanya di luar ini ya stigmanya jelek gitu kan, nggak mungkin bisa ketemu teman PNS, tapi sebenarnya mumpuni kalau menurut Bro Erko ya. PNS kan banyak yang muda Mas. Itu dia loh sebenarnya kan bisa kan harusnya. Generasi ada yang pensiun, ada yang masuk baru, ada agen alfa bahkan udah ada kan begitu. Mereka kan juga melek media sosial. Berarti sebenarnya modal yang dipunya teman-teman Pemprov Jatim ada, tinggal. Ada, mereka kreatif, cuman mungkin tidak diberi ruang untuk itu. Oke, padahal itu bisa jadi satu senjata yang kuat banget untuk kita ngelawan judi online tuh ya kan. Zaman sekarang lewat media sosial kan, seperti itu. Dinsos nih, bro, punya nggak kayak layanan? Kalau di luar itu istilahnya apa ya, gambling anonymous itu loh, ya kan, yang korban-korban boleh saling sharing. Itu kan juga bisa jadi area untuk apa? Rehabilitasi ya kan? Konseling betul. Ada konselor yang kuat di situ. Dinsos punya itu nggak, bro? Saya belum tahu ya. Saya rasa punya. Saya rasa punya. Itu kan kalau diangkat akan jadi lebih menarik lagi gitu kan. Bisa jadi satu opsi juga kan. Iya, untuk yang saya dengar di Rumah Sakit Jiwa Menur, bukan milik Pemprov kan, itu juga ada badan konseling. Bisa datang? Iya, bisa datang. Maksudnya badan konseling langsung aja datang gitu mereka ya? menyediakan itu. Loh, oke. Berarti ini kalau ada keluarga dari Empower yang terpapar atau sudah kadung kecanduan judi online, boleh dibawa ke sana berarti? Ya, apapun itu. Mental illness ya kan, kesehatan mental itu mereka udah punya wadahnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Pemprov Jatim ini sudah ada ya areanya, tinggal mungkin sosialisasinya nggak. Nah, itu dia. 5 tahun bro, dalam waktu 5 tahun bisa nggak masalah judi online ini at least berkurang signifikan lah. Kalau 0 kok ya let's be real lah, kita realistis lah, nggak mungkin berkurang secara signifikan, mungkin nggak? Kalau pemerintah mau serius dari pusat, saya rasa bisa. Bisa dioptimalkan. Tinggal dari pusatnya tadi, contohnya tidak tebang pilih. Kalau mau blokir aja semua. Jangan blokir aja permanen. Ya kan, jangan blokir sementara nih. Ya. Anda jangan jadi wasit yang berpihak gitu kan. Agak salah juga. Berarti kalau kita ngomong judi online, bolanya itu sebenarnya paling besar ada di pusat. Iya. Tinggal Pemprov ini tinggal ngembangin sisi-sisi samping-sampingnya nih. Iya. Kalau dari sisi masyarakatnya nih bro, pesan Bro Erko buat teman-teman yang ya bisa jadi coba-coba katanya, cari sampingan katanya gitu kan, atau yang sudah kadung parah terpapar judi online. Ada pesan dari Bro Erko? Terakhir Bro Erko? Iya. Kalau belum mencoba tentunya ya jangan pernah mencoba. Jangan sampai gitu kan? Tapi kalau sudah kadung tapi masih skala kecil-kecil, segeralah hentikan seperti itu. Karena tadi ya seperti kata Mas Farhan juga percuma gitu kan. Bandar ini kalah menang nyirik, kalau bahasa Jawa ini kan begitu. Iya, benar. Nggak mungkin kamu kaya karena judi. Ya, seperti itu. Jadi ya stop, berhenti,
sebelum kamu lebih parah lah gitu aja. Bener, empower. Nggak ada yang bisa kaya dari judi itu, nggak ada. Prinsipnya itu kamu menang sekarang, diambil lagi nanti. Gitu kan, jadi stop. Sepakat sama Bro Erko, stop judi. Dan kamu wajib buat share episode ini ke mana-mana. Supaya orang-orang yang ya kadung terpapar bisa segera kembali ke jalan yang benar ya Bro ya. Emang duitnya mending kasih sama aku loh daripada pakai judi. Ya kan gitu kan. Daripada dia mau pakai judi mending kasih aku aja. Dan kamu bener ya, kamu share ini seluas-luasnya supaya nggak semakin banyak korban. Karena ini masalah udah bener-bener parah. Kamu juga wajib buat like sama subscribe supaya makin banyak informasi yang bisa kamu tahu. Podcast Suara Rakyat masih banyak dan informasinya sangat berguna buat kamu. Thank you Bu Arko. Thank you. Kita Sama-sama. ngomongin soal judi online ini, aduh aku miris banget. Please empower, stop judi online. Fadar pamit anyway, Bro Arko juga pamit. Sekali lagi kita ngingetin, dan jangan judi-judi, nggak bisa kamu kaya dari judi. Have a nice day empower. Fadar pamit dulu. Bye bye.